wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kita nikmat untuk bisa hadir di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita junjungkan kepada ridaan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pantai Bidari, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan, yang saya hormati Kepala Tenaga Administrasi Sekolah, yang saya banggakan dan yang saya muliakan Dewan-Dewan Guru, Bapak Ibu, dan siswa-siswi di SMP Negeri 1 Pantai Bidari. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal atau ingin menyampaikan atau ingin mempraktekkan diseminasi dari aksi nyata saya di program pendidikan guru penggerak yang bertemakan budaya positif. Tidak memperpanjang mukadimah atau yang lainnya, untuk mempersingkat waktu saya masuk langsung ke intinya ya. Di sini yang pertama temanya menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya positif. Nah, di dalam guru penggerak ini kami diajarkan untuk menyebarkan budaya positif, yaitu hal-hal yang baik kepada rekan sejawat atau dewan guru, ada lingkungan sekolah, baik pada siswa juga. Terutamanya di modul ini kita diajarkan untuk kepada rekan sejawat dulu, kemudian selanjutnya kita terapkan di kelas kepada siswa-siswi di SMP Negeri 1 Pantai Bidari. Nah, sebelum memulai pada tema kita pada hari ini, kita baiknya refleksi dulu, menyimak video berikut ini untuk sama-sama kita cermati terlebih dahulu.
mungkin dari video berikut yang telah kita cermati bersama, ada Bapak Guru yang ingin merefleksikan atau ingin menyampaikan pendapat tentang apa dari arti dari lirik sebuah lagu tadi. Ada Bapak Ibu? Mungkin di sini pada lagu ini menceritakan sebuah pengalaman waktu masa kecil ya. Jadi teman-temannya itu sering membuli dia, kemudian membuli dia dengan kata-kata gajah atau dengan sebutan gajah. Nah, di sini dalam membuli ini si teman-temannya ini tanpa menyadari bahwa dia telah melakukan hal yang tercela atau negatif kepada temannya sendiri, sehingga si Tulus ini mempunyai pengalaman buruk ketika dia sedang di jenjang pendidikan, gitu, di bagian umur 5 atau 12 tahun gitu. Jadi buliannya si teman ini berbentuk gajah tadi atau sebutan gajah. Sampai sekarang pengalaman dia, si gajah ini kan punya kepribadian yang pintar ya, yang maksudnya yang lebih lebih humanis. Kemudian si gajah ini, si Tulus ini hingga dewasa jadilah seorang yang sukses, yang pintar, sehingga dia bisa menghasilkan sebuah karya atau karya-karya dia yang bisa dinikmati oleh semua warga Indonesia, atau semua yang kita dengar lagu-lagu dia itu sekarang ini sangat populer ya, bisa dipakai di semua ajang-ajang, baik ajang di pendidikan juga dipakai lagunya, beberapa di FLS 2N sudah kita ketahui bersama. Kemudian juga dia jadi penyanyi terfavorit yang lirik-liriknya itu sangat mendalam. Nah, dari situlah kita belajar bahwa hal yang negatif yang diutarakan oleh teman seangkatan dia waktu itu bisa menjadi doa sehingga dia menjadi seorang yang sukses sampai sekarang ini. Itu dari inti yang saya cermati lagu tadi ya. Kemudian langsung kita masuk ke materinya yang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yaitu saya sebagai CGP Angkatan 8 SMP Negeri 1 Pantai Bidari Kabupaten Aceh Timur, fasilitator saya Reno Ayu Pertiwi SPD, pengajar praktik Jufri SPD. Konsep inti budaya positif itu ada 8 ya. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu konsep dari inti budaya pada budaya positif. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini sebuah gambar yang menceritakan tentang miskonsepsi teori kontrol, ilustrasi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif bermanfaat dari guru, ilusi bahwa kritik dan membuat dasar bersalah mampu menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu di sebelah kiri kotak tabel yang kita lihat di depan ini. Kemudian yang sebelah kanan itu ada teori kontrol. Contohnya stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama. Di teori kontrolnya teori realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian ada yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi keduanya itu saling bertolak belakang ya, ada perbedaan. Kemudian yang ketiga ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon berikutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan.
Berikutnya ada orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian ada pemaksaan, ada pada wujudkan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, dan kemudian model berpikir menang-menang. Jadi saling bertolak belakang atau berbeda ya. Kemudian berikutnya disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, atau ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu muncul dari benak kita sendiri atau benak dari diri kita sendiri tanpa ada paksaan apapun atau tanpa ada iming-iming atau imbalan penghargaan gitu ya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tujuan kita sebagai pendidik yaitu menciptakan peserta didik, merubah perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi tidak ada kaitannya antara dia harus punya dari suku yang sama atau dari agama yang sama atau bahasa yang sama. Jadi enggak terikat di situ, kita bebas atau universal, enggak saling berkaitan, bisa sama siapa aja gitu ya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yaitu misalkan di sekolah, di organisasi, di institusi, nilai kebajikannya muncul pada profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi itu salah satunya yang termasuk dalam nilai-nilai kebajikan di institusi di profil pelajar Pancasila. Kemudian IBO Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, pencari, dan beriman. Itu juga termasuk dalam salah satu nilai kebajikan institusi. Kemudian berikutnya keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri. Di sini juga masuk pada tahap berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi setiap manusia itu punya kebutuhan dirinya sendiri masing-masing. Yang intinya itu nanti ada di slide berikutnya. Jadi apa yang kita lakukan ini pasti punya tujuan yang ingin kita capai bersama. Tanpa ada tujuan mungkin nggak mungkin kita lalui. Misalkan tahapan-tahapannya kita lalui bersama sehingga mencapai tujuan yang kita lalui. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu bertahan hidup. Kebutuhan manusia yang pertama itu bertahan hidup, yaitu seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu yang harus dipenuhi setiap manusia. Jadi ini setiap orang mungkin butuh ya, nggak satu orang harus A, harus B. Jadi semua orang butuh bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar manusia berikutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Jadi kita ini di dalam misalkan di lingkungan rumah pasti punya tetangga. Setiap kita pasti berkeinginan biar diterima di lingkungan tempat tinggal kita ya. Jadi misalkan kita
nggak diterima di tempat tinggal kita, kayak perasaan ada yang aneh gitu. Jadi nggak ada satu hal yang belum kita dapatkan di dalam berkelanjutan hidup ini, sehingga ada kekurangan dalam satu hal, sehingga punya nilai yang kurang gitu dalam hidup kita ya. Kemudian kebutuhan bahasa manusia berikutnya adalah penguasaan. Ada penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, ini sama juga seperti sebelum-sebelumnya, ada hal yang ingin kita capai menjadi sehingga ada tujuan yang ingin kita capai. Kemudian ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Setiap manusia juga ingin ada kebebasan, seperti sama halnya seperti anak-anak. Setiap anak-anak itu ingin dibebaskan, bisa bermain, bisa belajar, bisa beberapa hal keinginan lainnya yang dibutuhkan anak-anak sendiri. Kemudian berikutnya ada kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang terakhir. Ada kesenangan, jadi apa yang kita lakukan tanpa ada kebahagiaan atau kesenangan, mungkin kayak ada yang kurang ya. Kemudian berikutnya motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi intrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi intrinsik berikutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Slide yang tertinggal sebentar. Berikutnya motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu ada hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian ada konsekuensi, itu konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai aturan. Kemudian bagi murid itu tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. 5. Posisi kontrol guru. Yang pertama itu ada sebagai guru sebagai penghukum, kemudian ada juga kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ada juga kontrol guru sebagai teman, ada kontrol guru sebagai manajer, kemudian ada kontrol guru sebagai pemantau. Kontrol guru sebagai penghukum ini dia suka memberi satu konsekuensi ketika si peserta didik membuat kesalahan, kemudian si guru menghukum si siswa tersebut. Kemudian ada juga si kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi ketika murid membuat satu kesalahan, jadi si guru ini mengeluarkan kalimat yang membuat si siswa ini sensitif, sehingga sensitif dalam artian ini si siswa peserta didik ini betul-betul merasa bersalah apa yang dia lakukan itu. Kemudian ada juga fungsi kontrol guru itu sebagai teman. Jadi fungsi kontrol guru sebagai teman di sini sama kayak kita sejauh ini. Jadi tidak ada batasan, juga punya nilai-nilai kebajikan yang diterapkan oleh peserta didik ini. Kemudian ada posisi kontrol guru sebagai manajer. Posisi kontrol guru sebagai manajer, di sini si guru ini cuma mengikuti aturan yang sudah ada. Misalkan ini saatnya untuk berbagi, menyampaikan materi sesuai dengan aturan. Kemudian
misalkan si peserta didik ini membuat kesalahan, si manajer ini akan menjalankan konsekuensi yang telah disepakati bersama dengan guru maupun peserta didik. Kemudian ada kontrol guru sebagai pemantau. Kontrol guru sebagai pemantau sama seperti si guru ini melihat, kemudian mengamati, kemudian dia nanti mengobservasi apa yang dilakukan oleh peserta didik apabila dia punya kesalahan. Peserta didik ini, kemudian si guru ini dia memantau, kemudian akan ditindaklanjuti sesuai dengan apa yang sudah dilakukan didik ini. Ini contoh-contoh penerapan di posisi kontrol guru. Yang pertama, kasus pertama ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kontrol guru sebagai penghukum, dia akan memberi hukuman yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu ciri-ciri Kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian ciri kontrol guru untuk membuat merasa bersalah, itu kalimatnya kira-kira seperti yang di slide, yaitu berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak. Nah, itu salah satu kalimat si guru sebagai pembuat merasa bersalah. jadi dengan kalimat tersebut si peserta didik ini merasa bahwa dia ditujukan dengan bahasa yang diucapkan oleh seorang guru tadi. Kemudian posisi kontrol guru itu sebagai teman, kalimatnya kira-kira seperti, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa ya. Jadi jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi ada Bahasa dia seperti mengajak temannya untuk tidak membuat kesalahan yang sama lagi. Jadi dia tidak menyalahkan juga, sehingga yang mengingatkan agar kedepannya si guru ini mengharapkan peserta didik ini tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Itu posisi kontrol guru sebagai teman. kemudian posisi kontrol guru Sebagai pemantau, kira-kira kalimatnya seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi si guru ini memantau tanpa Memberikan hukuman, cuman konsekuensinya paling dia akan membeli atribut sekolah atau atribut yang tidak dipakainya, kemudian mengingatkan untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian posisi kontrol guru sebagai manajer, kalimatnya kira-kira seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahan kamu? Nah, si guru ini mengingatkan siswa agar dia menelaati apa kesalahan dia, kemudian si guru menanyakan bagaimana cara dia untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Kira-kira itu sebagai manajer. Nah, ini salah satu kalimat ya. mungkin dari kalimat ini kita Bisa menilai diri kita sendiri. Itu saya sebagai seorang kontrol guru sebagai apa gitu. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu mungkin Bapak Ibu bisa merefleksikan pada diri sendiri nanti kalau kalimat ini munculnya atau masuknya ke posisi kontrol. yang mana. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini kalau Menurut saya itu masuk ke si guru membuat rasa bersalah. Betul ya? kemudian Kalimat berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? nah ini yang terakhir tadi. Sebagai manajer ya. Kemudian Ayolah Bapak lakukan demi bapak ibu. Ini sebagai teman. Nah, di sini sudah jelas kalimatnya dia lebih dekat dengan peserta didik tersebut. Kemudian kamu tidak pernah mendapatkan nilai. jika tidak mengerjakan tugas. Bapak Ibu ada yang tahu Oh, ini masuk ke kategori mana? Sebagai membuat rasa bersalah ya. baik, berarti kita sudah agak memahami sedikit-sedikit. Kemudian, nah, Masuk ke slide berikutnya. keyakinan kelas.
Mengapa keyakinan kelas? Kenapa? Peraturan kelas. Mungkin ada Bapak Ibu yang tahu perbedaan keyakinan kelas sama peraturan kelas. Bu, Anda mungkin Kalau keyakinan kelas keyakinan kelas kalau keyakinan kelas itu berarti sesuatu yang kita sepakati bersama satu kelas itu misalnya terdiri dari guru dan peserta didik. Tapi kalau peraturan kelas bisa bukan hasil kesepakatan tapi hasil dari mungkin warisan-warisan peraturan yang sudah pernah ada di sekolah. ada yang lain? betul yang disampaikan Bu Ana tadi. Jadi peraturan kelas itu memang peraturan yang sudah ada atau dibuat bersama-sama sesuai aturan ya. Kalau keyakinan itu Kesepakatan bersama kesepakatan bersama antara siswa dengan guru, membuat kesepakatan bahwa hal-hal yang positif sehingga menjadi sebuah keyakinan. Nah, di sini cara pembentukan keyakinan kelas yaitu yang pertama sifat abstrak. kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah Ingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan semua warga sekolah. atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi di dalam membuat Keyakinan kelas ini kalimatnya mungkin sangat sederhana. tidak seperti peraturan Kelas, kalau di peraturan kelas mungkin ada kata-kata kan dilarang atau tidak diawali dengan kata-kata tersebut, kalau keyakinan itu lebih lebih ke kalimat negatif. Misalkan saling menghargai, menghormati dan bertanggung jawab. itu termasuk Untuk salah satu kepada keyakinan kelas dari kalimat tersebut mempunyai arti beberapa tujuan ya. Yang pertama bisa menghargai menghargai, menghormati, kemudian bertanggung jawab. Jadi keyakinan. Lebih mudahnya di bisa kita mengingat keyakinan kelas itu hal hal yang positif dari kalimatnya. nya aja. Kalau kita lihat ini kata-kata positif berarti Sebuah keyakinan kelas. Itu perbedaannya. Kemudian ke berikutnya ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini yaitu suatu proses yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. seperti yang Sudah kita lihat di slide sebelumnya, segitiga diskusi ini komunikasi antara guru sama peserta didik yang salah. yang membuat kesalahan tadi Tujuannya untuk peserta didik ini bisa mandiri bertanggung jawab menerapkan apa apa kesalahan yang sudah dilakukan. Nah, di segitiga diskusi ini komunikasinya si guru sama peserta didik itu dipanggil ke kelas. kantor. Itulah terjadi perbincangan Karena segitiga restitusi dengan tahapan-tahapan yang muncul di lapangan. pertama validasi tindakan yang salah. Yang di sini Guru atau pendidik menanyakan kepada peserta didik memvalidasi dulu apakah benar yang dia buat itu salah atau ada hal yang disampaikan oleh peserta didik bahwa yang dia lakukan itu salah. kemudian menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas yaitu sama seperti yang lanjutan Bahasa sebelumnya untuk memastikan ya. Kemudian kemudian menanyakan keyakinan keyakinan itu di slide sebelumnya. Keyakinan atau kesepakatan yang sudah dibuat buat di kelas, apakah keyakinan yang dia ingat yang sudah disepakati bersama. jadi keyakinannya kira-kira bahasanya Keyakinan keras apa yang sudah kamu langgar. Jadi peserta didik ini dia agar menalar apa yang dia ingat tentang keyakinan yang sudah disepakati bersama, kemudian tentang tadi
didik di sini belajar bagaimana dia menyadari bahwa dia betul yang dia buat itu salah dan melanggar seperti yang sudah ditetapkan. di keyakinan kelas. Kemudian berikutnya, nah ini penjelasannya. Menstabilkan identitas Ini tahapan dari segitiga institusi ya. berdasarkan prinsip membuat kesalahan. Kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sebelah kanan itu salah satu Itu pertanyaan-pertanyaan atau kalimat-kalimat yang masuk ke dalam memberi menstabilkan identitas. berbuat salah itu wajar. Nah itu salah satu Termasuk kalimat menstabilkan identitas. berikutnya ada kalimat juga tidak ada Ada manusia yang sempurna. Ada berikutnya, bapak ibu juga pernah melakukan itu. jadi tidak muluk-muluk kita menyalahkan Didik atau siswa ini sehingga si murid ini tidak merasa bahwa yang dia lakukan itu itu benar-benar salah atau fakta. dari situ mungkin bisa muncul Keyakinan bahwa dalam diri peserta didik ini semua orang bisa melakukan hal yang sama atau semua orang bisa melakukan kesalahan yang sama. Jadi nggak apa-apa berbuat salah itu nggak fatal, tapi dia bisa apa namanya bisa merefleksikan dirinya bahwa yang itu salah, kemudian ada waktu yang bisa diperbaiki. kemudian berikutnya yaitu validasi tindakan Tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku, supaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, itu validasi tindakan. tindakan yang salah. Contoh kalimat validasi tindakan yang salah yaitu Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi si guru ini menanyakan kepada peserta didik bahwa apa yang dilakukan dia punya alasan. Jadi punya waktu untuk si peserta didik ini menjelaskan yang dia buat itu salah, kenapa gitu. Misalkan dia telat, Pak saya telat, karena saya bangun tidur tadi bereskan yang ini bereskan itu segala macam. Jadi punya waktu. untuk dia menjelaskan kesalahan yang dia buat itu kenapa gitu. Jadi si guru ini bisa Mempunyai satu kekuatan untuk bahwa si peserta didik ini nggak salah, cuman memastikan aja. Kemudian kalimat berikutnya itu padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. jadi yang dia buat Itu nggak salah, cuma sebatas ini. Mungkin kalau dia buat lebih buruk lagi lebih daripada ada yang dia buat sekarang ini. Jadi si guru mengapresiasi hal buruk yang dia lakukan kan itu bukan hal yang paling buruk, ada hal buruk yang lainnya sehingga dia bisa nggak. sampai ke hal yang paling buruk itu. Kemudian kalimat berikutnya kamu Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting. menurut kamu. Kemudian berikutnya kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu. Sesuatu yang penting buat kamu. Jadi Si guru mengapresiasi yang dilakukannya itu karena di alasan sendiri mungkin alasannya yang berbau hal yang positif. Nah di situ si guru mengapresiasi. dia tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi. Kemudian menanyakan keyakinan Nah berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi. secara implisit. Contoh menanyakan keyakinan, kalimat bahasanya itu yang Pertama itu apa keyakinan. kelas kita atau apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah di sini Merefleksikan si peserta didik bahwa atau mengingatkan peserta didik ini keyakinan kelas apa yang sudah dijalankan gitu ya. mungkin setelah dia mengingat Oh, saya melanggar keyakinan kelas yang ini. jadi dari situ dia bisa Belajar cara memperbaiki. tidak mengulangi lagi. Kemudian kalimat berikutnya nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Berikutnya seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Jadi si guru menanyakan Balik kepada peserta didik dan si peserta didik menyampaikan alasan kira-kira apa yang ideal bagi dia atau bagi kelas. bagi kelas dia gitu ya. Kemudian kalimat Berikutnya kamu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah di sini memberikan kesempatan bahwa untuk peserta didik dia ingin menjadi seperti apa? atau dia ingin Ada alasan lain yang mungkin akan disampaikan si peserta didik. sehingga
peserta didik leluasa untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian berikutnya contoh penerapan segitiga restitusi ya. Ini contoh yang sudah saya terapkan di sekolah Atau di kelas, berikut videonya. di skenario pertama itu. Si peserta didik Jima tidak terima ketika tugas atau PR-nya sering didotek oleh Bila, temannya di kelas, dan Jima marah dan tidak bisa menahan emosinya. Itu skenario-nya. Kemudian Penerapannya saya kira seperti video ini. dari waktu mendengar dari ketua kelas wajar yang dengan kesalahan kalau ada kamu, bapak juga akan melakukan yang sama. Lalu apa yang telah kamu lakukan kepada dia? Saya tadi memarahi dia, Kak. Saya bilang kamu teman lagi sama dia. Tapi saya meminta dia. Kemudian, maksudnya beberapa seperti itu ada alasannya. Iya, Pak. Saya sampai melakukan mengerjakan. Saya sampai mengerjakan, tapi dia hanya menunda dan tidak mau berusaha mengerjakan sendiri. Oh iya, wajar ya, tidak marah. Bapak menghargai tindakan kamu yang tidak berdiri itu misalnya dengan pukul. Nah, sekarang coba kita berikan bersama tindakan kamu apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak, Pak. Iya, kesepakatan kelas kita sudah menguangkan. Saya menyayangi dan menghormati antar teman. Iya, menurut kamu menghargai dan menghormati antar teman penting tidak? Penting, Pak. Baik, jika itu penting, menurut kamu keyakinan apa yang harus kita perbaiki ketika dimasukkan malam? Kita sabar dan menahan marah jika ada yang menjabat lakukan kepada wali kelas. Iya, tepat sekali tindakan kamu Bima. Kita semangat ya. Nah, sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Tetap semangat ya Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rahma, kelas 91 di SMP Negeri 1 Pantudari. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Abdul Jabar untuk dapat mengendalikan diri dan kepada saya ketika ada teman yang mencontek. Saya harus lebih banyak bersabar dan untuk membiasakan diri sendiri menghormati teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini kasus kedua. Jima sering datang terlambat ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Penerapannya kira-kira seperti video itu. Ini pemerannya sama berarti nanti. Pas kemarin libur buat videonya, jadi nggak ada gantinya. Berapa kali datang ke sekolah itu suatu kesalahan Pak? Iya, Pak. Oh iya, baik Bima. Berbuat kesalahan itu manusiawi ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan seperti kita balik dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Pak. Baik Bima, sekarang kita coba berdiskusi bersama ya. Iya, Pak. Iya, Bima sering datang ke sekolah pasti punya alasan. Kenapa Bima sering datang ke sekolah? Saya sering begadang, Pak. Main HP, jadi belum tidur. Oh, begadang punya HP jadi belum tidur. Nah, sekarang dari selamat datang ke sekolah itu sesuai dengan yang dijelaskan. Tidak, Pak. Iya, menurut kamu punya kelas apa sih? Disiplin betul. Menurut kamu disiplin itu penting tidak Bapak? Penting, Pak. Kalau bisa dapat itu berarti bisa mengambil waktu, Pak. Betul, mengambil waktu penting ya. Karena memberikan banyak lapangan. Nah, seperti kita juga bisa menghargai waktu sebelum kita. Dan dengan menghargai waktu, kerjaan kita juga akan menumpuk dan pastinya memang akan lebih siap belajar ke sekolah jika tidak ada kekurangan ya. Iya, Pak.
Saya bersama orang saya yang terlambat ke sekolah. Saya janji tidak akan meninggalkan Pak. Ya Bima, kamu sudah menunjukkan sikap yang sangat baik, yaitu dengan meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang tidak dilakukan? Saya tidak akan lagi berkaitan dengan Pak. Datang tepat waktu ke sekolah dan lebih mengenai waktu. Ya, baik Bima, kamu sudah menemukan solusinya dengan Bapak akan bekerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak pulang ke sekolah ya. Nah, sekarang silakan kita lihat, tetap semangat ya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama, selamat berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gima Lima, kelas 91, berasal dari SMP Negeri 1 Balikpapan. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Abdul Jabar untuk menemukan solusi permasalahan agar saya tidak terlambat datang ke sekolah dan lebih menghargai waktu. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Pak Jabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu salah satu contoh penerapan kasus untuk segitiga restitusi ya. Jadi mungkin ada sebagian guru atau bapak ibu yang sudah melaksanakan segitiga restitusi tanpa menyadari kita atau tanpa sebelumnya tahu bahwa itu segitiga restitusi. Dari sini mungkin nanti kedepannya bisa dilanjutkan ya apa yang sudah kita terapkan. Mungkin sama seperti saya, ketika saya belum mengetahui ini bahwa segitiga restitusi, kadang-kadang kita mengingat bahwa oh ini saya sudah pernah lakukan, oh ini saya sudah Jadi hampir semua yang kita lakukan kadang-kadang atau hal-hal kegiatan yang sudah terlalui di program pendidikan penggerak ini apa bisa kita sadari bahwa oh ini udah pernah saya lakukan, oh ini udah pernah saya alami gitu ya. Sama seperti halnya saya juga saya alami seperti itu. kemudian ke slide berikutnya bentuknya. Nah, dalam penerapan program Tentang disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi si dirinya dalam posisi kontrol saat ini, baik bagaimana perjalanan dirinya sebagai sebagai abang atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan tanggung jawab. Itulah hasil presentasi atau webinar hari ini. Mungkin ada bapak ibu ingin menanyakan atau saran atau masukan yang ingin disampaikan atau kita bisa sharing bersama jika saya tidak bisa menjawab, kita bisa sama-sama cari solusinya. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Ya, bukan. Mungkin dari Pak tadi saya ada ingin saya tanyakan. Halo. Jadi untuk seperti gerakan jabar itu yang kita buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas atau program kelas. Bisa aja langsung ke Seperti itu pertanyaannya. keyakinan kelas atau program kelas ya? Atau kesepakatan. Jadi yang akan kita buat di kelas itu seperti apa? Masih lama dan Bertanya. Sebenarnya sama-sama harus kita buat di kelas ya. Yang pertama memang peraturan memang udah ada. Itu peraturan mempunyai konsekuensi yang kita peserta ini ini agar ada hukumannya itu. Itu yang bagian. peraturan pasti punya kita. Kemudian keyakinan kelas itu memang dibuat juga, tapi dengan Ibaratnya kita menumbuhkan hal positif dari keyakinan kelas ini, kalimat-kalimat keyakinan kelas ini. si peserta didik ini Dengan kalimat keyakinan yang telah kita buat, mungkin bisa merefleksikan dirinya. Oh saya tak bertanggung jawab ini. Oh saya kurang disiplin. kalau di peraturan Kan itu kan lebih mendetail kalau di keyakinan kelas itu bahasanya kira-kira universal. Jadi kalau menurut saya dua-dua harus peraturan itu untuk dipatuhi atau di harus dijalankan semua kalau keyakinan itu kita menumbuhkan hal yang positif. pelan-pelan
sehingga muncullah aturan-aturan ini tidak akan lagi dilanggar. oleh siswa dengan keyakinan kelas ini Peraturan mungkin tidak akan jadi dilanggar lagi. Kira-kira. Kurang mungkin Ada yang ingin ditambahkan atau ditanya lagi? Jadi semua itu harus kita buat di kelas masing-masing ya. Keyakinan, peraturan, kesepakatan itu pekerjaan yang harus ada di dalam kita ya. dua keyakinan Ya boleh ya. Oke, kita ada kesepakatan keyakinan atau kesepakatan. Peraturan itu memang udah waktu ya misalnya kita yang buat atau dari aturan sekolah. Kalau keyakinan itu kita ya. Ada lagi? Oke. Sekian dari saya. lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Pada Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya. Terima kasih.
katanya kamu bertengkar dengan Bila. Kenapa? Iya Pak, Bila mencontek PN saya. Tidak hanya hari ini sih, tapi sering Pak, dan banyak saksinya. Oh begitu. Wajar jika kamu kesal, jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang sudah kamu lakukan kepada Bila? Saya tadi memarahin Bila Pak. Saya bilang nggak mau temenan lagi sama Bila. Tanpa sadar saya membentak Bila. Oh begitu ya. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya kan? Iya Pak, saya sampai larut malam mengerjakan PR. Saya capek mengerjakan, tapi Bila hanya mencontek dan tidak mau usaha mengerjakan sendiri. Oh iyalah, wajar ya jika kamu marah. Bapak menghargai tindakan kamu yang tidak lebih buruk dari itu, misalnya dengan memukul. Nah, sekarang coba kita pikirkan bersama, tindakan kamu apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak Pak, Iya, kesepakatan kelas apa yang sudah kamu langgar? saling menyayangi dan menghormati antara teman. Iya, menurut kamu menghargai dan menghormati antara teman penting tidak? Penting Pak. Baik, jika itu penting, menurut kamu keyakinan apa yang harus kamu perbaiki ketika Jima sedang marah? Tetap sabar dan menahan amarah. Jika ada yang mencontek, laporkan kepada wali kelas. Iya, tepat sekali tindakan kamu Jima. Tetap semangat ya. Nah, sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Tetap semangat ya Jima. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jima Lia Rahima, kelas 91 di SMP Negeri 1 Pantai Bidari. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Abdul Jabar untuk dapat mengendalikan diri dari amarah saya ketika ada teman yang mencontek. Saya harus lebih banyak bersabar dan untuk membiasakan lebih saling menghormati teman lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jima, tadi Bapak mendengar dari guru piket katanya Jima sering datang terlambat ke sekolah. Apakah benar? Iya Pak, benar. Oh, seingat kamu sudah berapa kali terlambat datang ke sekolah? 5 kali Pak. Sudah 5 kali datang terlambat ke sekolah. Itu suatu kesalahan bukan? Iya Pak. Oh iya, baik Jima. Berbuat kesalahan itu manusiawi ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Pak. Baik Jima, sekarang kita coba cari solusi bersama ya. Iya Pak. Iya, Jima sering datang terlambat ke sekolah pasti punya alasan. Kenapa Jima sering datang terlambat ke sekolah? Saya sering begadang Pak, main HP jadi kurang tidur. Oh, begadang, sering main HP jadi kurang tidur. Nah, sekarang sering terlambat datang ke sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Pak. Iya, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Disiplin, betul. Menurut kamu disiplin itu penting tidak buat kamu? Penting Pak, agar bisa datang tepat waktu dan lebih bisa menghargai waktu Pak. Betul, menghargai waktu sangat penting ya, karena memberikan banyak manfaat. Nah, seperti kita juga bisa menghargai orang-orang sekeliling kita. Dan dengan menghargai waktu, kerjaan kita tidak akan menumpuk dan pastinya Jima akan lebih siap belajar ke sekolah jika tidak datang terlambat ya. Iya Pak, saya minta maaf, saya sering terlambat ke sekolah. Saya janji tidak akan mengulangi lagi Pak. Iya Jima, kamu sudah menunjukkan sikap yang sangat baik, yaitu dengan meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu agar tidak terlambat lagi? Saya tidak akan lagi begadang main HP Pak. Datang tepat waktu ke sekolah dan lebih menghargai waktu. Iya, baik Jima. Kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat ke sekolah ya. Nah, sekarang silahkan kembali ke kelas. Tetap semangat ya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama, silahkan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jima Lia Rahima, kelas 91, berasal dari SMP Negeri 1 Pantai Bidari. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Abdul Jabar untuk menemukan solusi permasalahan agar saya tidak terlambat datang ke sekolah dan lebih menghargai waktu. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Pak Jabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.